Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah haqqa tuqatih, faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia, ya Allah, pada hari Senin 1 Syawal 1443 Hijriah bertepatan tanggal 2 Mei 2022, hamba-Mu hadir bermunajat memohon ampun. Sebulan lamanya bertarung untuk memperoleh derajat takwa melalui bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang Engkau ridai kepada sekalian orang-orang mukmin. Dengan dasar iman, kami berpuasa sebulan lamanya, ditambah dengan amalan-amalan, dengan fadilah-fadilah amal pahala, tidak lain dan tak bukan ada, untuk berharap reda dan berkah-Mu ya Allah. Maka pada hari ini kami seakan ditinggalkan oleh yang tersayang adalah Ramadan sebagai pengantar ampunan atas dosa-dosa kami. Maka dengan ini semua patutlah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala upaya dan niat hamba berada di atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hamba berharap untuk kuat beribadah dan bermunajah kepadamu ya Allah,
tapi engkau belum izinkan. Tapi kami ini semua dengan iman yang murni, tauhid yang jelas, akidah Islam yang kuat, maka sebulan lamanya engkau syariatkan kepada kami di jalan agama Islam, maka dapat kami seorang hamba untuk menunaikan segala perintahmu di bulan Ramadan. Itu semua adalah upaya dan anugerah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan segala kealpaan, kesalahan, hanya dengan ampunanmu yang engkau telah syariatkan untuk berpuasa sebulan lamanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hamba berpuasa itu adalah contoh yang terbaik yang kami lihat dengan adat istiadat melalui ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai pengikut setia Nabi Muhammad, sebaiknya setiap saat mengucapkan salawat atasnya. Dan marilah kita bersalawat setiap saat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat ini adalah perekat kecintaan terhadap pengikut Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga jalan hidayah dalam hidup kami senantiasa berada dalam cahaya, tidak akan menemukan kegelapan. Sesuai dengan pesannya kepada seluruh alam semesta, taraktum fikum amroini ma in tamaksaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballah wa sunnatur rasul. Kutinggalkan untuk kamu dua pusaka, tidaklah kamu akan tersesat selama-lamanya selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan sunnah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan cahaya, jalan hidayah bagi kaum muslimin seluruh dunia, bahwa dengan pegangan yang terbaik, pusaka yang dititipkan Rasul, mari kita jemput dengan la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada sama sekali keraguan tentangnya yang terdapat di dalam Al-Quran. Hudal linnas wa hudal lil muttaqin. Petunjuk sekalian umat manusia dan petunjuk sekalian oleh orang-orang yang bertakwa. Maka kesempatan yang terbaik ini, mari kita melakukan penyadaran diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Termasuk umur kita masih dapat bersama dengan usia Ramadan selama sebulan lamanya, dapat menikmati kasih sayang Allah Rabbul Alamin dengan berbagai jenis ibadah
yang dapat dilakukan karena iman yang jernih, seperti berpuasa sebagaimana yang telah kita laksanakan. Hai sekalian hamba, selain berpuasa di Ramadan ini, terdapat banyak amalan yang fadilah pahalanya dilipat gandakan, seperti amalan menunaikan zakat harta, menunaikan zakat fitri, infak dan sedekah, salat tarawih, memberi buka yang berpuasa, memperbanyak doa dan zikir, tadarrus Al-Quran, dan masih banyak ibadah-ibadah sunnah lainnya. Semuanya ini sebagai hamba hanya berharap ampunan dan barakah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah yang maha pengampun, cinta kepada hamba yang memohon ampun, maka ampunilah hambamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika Ramadan ini membuahkan hasil takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dapat beruntunglah sebagai hamba dalam memperoleh maghfirah ampunan dan berkah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga segala dosa dan kedurhakaan sebagai hamba kembali suci bersih dari segala noda dan kotoran yang hinggap di dalam hati dan jiwa, karena takwa membuahkan hasil suci dan bersih. Ramadan sebagai jembatan dan titian menuju perjalanan yang panjang di perkampungan surga Jannatul Naim wa Jannatul Firdaus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan sebagai bulan penyadar diri untuk dapat merenung dari segala dosa. Dosa kedua orang tua, dosa kepada anak-anak, dosa kepada suami, dosa kepada istri, dosa kepada tetangga, dosa kepada sahabat andai taulan, dosa kepada karib kerabat, dosa kepada binatang ternak, dosa kepada semut, dan dosa kepada binatang-binatang lainnya. Maka Ramadan ini sebagai bulan ampunan dan bulan berkasih sayang serta bermaaf-maafan sebagai orang tua atas dasar kasih sayang dapat memaafkan anak-anaknya. Begitu juga anak-anaknya dapat memaafkan kedua orang tuanya. Kita yang masih dapat berkumpul sesama keluarga masih dapat bermaaf-maafan. Anak masih dapat memeluk orang tuanya. Orang tua masih dapat membelai dan mengusap kepala anak-anaknya. Lain halnya sebagai anak yang sudah kehilangan kedua orang tua, betapa perihnya dan pedihnya, seakan tidak ada lagi tempat berharap di saat mereka merasa mau mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Namun demikian,
Kedua orang tua telah lama meninggalkan mereka. Mereka hanya tinggal merana, memikirkan bahwa jalan hidayah berada di telapak kaki seorang ibu dan jalan redanya Allah berada di dalam hati dan jiwa oleh seorang ayah. Saya sadar pada kesempatan ini kami baru ditinggalkan oleh orang tua yang namanya ibu. Tidak akan pernah lagi untuk mendapatkan pelukan-pelukannya. Kami terdampar di bumi ini dengan merasakan bahwa hadirnya seorang ayah sebagai harapan untuk kami dapat terbina untuk membangun masa depan. Hadirnya seorang ibu sebagai salah satu doa yang selalu memberikan jalan hidayah kemana saja anaknya berangkat. Kali ini kami di tempat mimbar ini berdiri, ya Allah, berikan jalan cahaya orang tua kami. Kami juga ini masih jauh atau masih dekat. Ketika engkau kembali akan kami bertanya, apakah engkau pertemukan hambamu dengan kedua orang tua kami? Kita ini dapat berharap bahwa hanya paman dan tante yang bisa membesarkannya. Tapi itu pun juga sebagai seorang tante dan paman sangat terbatas untuk dapat memberikan kasih sayang kepada kemenakannya. Mereka tak peduli. Kenapa? Karena mungkin suasana ketika bersama dengan orang tua ada hal yang tidak pernah enak di hatinya, sehingga kami pun sebagai kemenakan terdampar dan terlantar, tidak lagi mendapatkan buayan kasih sayang. Tapi karena ada engkau, ya Allah, kami dapat mendapatkan redamu dan engkau mempertemukan hidayah-hidayah. Inilah nikmat jalan hidupku. Ya Allah, jika pernah kami menyakiti saudara-saudara kami, jika pernah kami menyakiti orang tua kami, dan jika pernah kami menyakiti tetangga kami, dan jika pernah kami menyakiti sahabat-sahabat kami, dan jika pernah kami menyakiti handai tulan kami, kami memohon maaf dan ampunan-Mu pada hari ini. Kami ini anak, walaupun telah berusia jompo, masih ada orang tua kami yang pada kesempatan ini telah berusia 60 tahun di liang lahat. Mungkin tulang bululangnya engkau telah kumpulkan dan tengkoraknya engkau pernah persatukan dengan tulang-tulang yang lain. Maka saya sebagai anak yang saat ini merindukan kasih sayang. Tidak ada lain kasih sayang-Mu, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bulan Ramadan adalah bulan penyadar diri dari seorang istri kepada suaminya. Dari seorang istri tidak lagi seenaknya berhati kasar terhadap suaminya. Begitu juga dari seorang suami, tidak semaunya berucap kasar, tidak sepatutnya kepada istrinya. Suami istri dapat saling memahami atas kelebihan dan kekurangan, dan masing-masing dengan bersabar dan memohon ampun, bermaaf-maafan sekeluarga. Anak hadir dengan kasih sayang orang tua. Orang tua hadir dengan sopan santun seorang anak. Tetangga tersenyum dengan hadirnya seorang tetangga yang dekat. Maka pada kesempatan terbaik ini, sucikan hati, bersihkan jiwa untuk saling bermaaf-maafan. Karena tidak akan menemukan sebuah jalan hidayah menuju surga Jannatul Naim jika ada seorang saudara dan tetangga kita tinggalkan menuju Allah,
lalu kita ada dosa, ada durhaka di antara mereka. Ke depan setelah Ramadan, sesama keluarga kembali utuh seperti waktu mereka berdua, menjadi pasangan yang serasi, bahagia, sejahtera, dengan hidup berkeluarga, membangun cinta kepada Allah, dan saling memadu antara sesama keluarga dan tetangga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semua ibadah Ramadan dapat membuahkan hasil ampunan Allah, karena Allah reda dengan niat iman yang tulus dan hidayah untuk hidup bersama dengan tenteram, aman, bahagia di atas dasar pondasi sabar dan ketulusan. Maka dengan demikian, ampunilah kami ya Allah. Di barugai kita hidup bersama dalam rumah tangga yang sejuk. Di Rea Lolo merasa muda setiap saat, menata masa depan sebagai anak dan pemuda. Tidak akan pernah menyia-nyiakan harapan kedua orang tua. Sebagai anak di Rea Lolo tidak akan mau terbelenggu dengan kesesatan dan kebodohan, terlalu bermegah-megahan dalam bermain-main. Maka dengan ini, sebagai anak yang tinggal di Rea Lolo dapat menentukan masa depan yang cerah, karena suatu saat sebagai seorang anak akan ditinggal pergi oleh orang tua kalau Allah telah memanggilnya. Di Rea Toa menjadi akar yang menjalar teladan dan contoh-contoh perilaku akhlakul karimah. Sebagai orang tua, dia akan memberikan pencahayaan, bahasa dan tutur kata yang lembut, perbuatan dengan perkataan yang serasi, dengan contoh mengajak, mari membaca Al-Quran dan membangun pendidikan. Maka engkau akan menjadi terbaik. Karena apa? Ada contoh bagi sekalian orang tua terhadap anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan kerinduan. Di Samaendri saling berharap untuk berbagi kebaikan bersama, naik di perkampungan Jannatul Firdaus. Tidak akan pernah seorang anak untuk naik ke pegunungan, kecuali kalau dia dengan dasar nanti kita membangun kebersamaan. Inilah pertahanan kekuatan. Tidak akan terpengaruh dengan dengan budaya dan perilaku yang tidak serasi dengan ajaran Islam dan budaya di Mallawa. Inilah namanya Mallawa. Mallawa adalah tempat pertahanan diri untuk bersama naik, bersama menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Yana marusu seperti satu butir padi, dia akan menghasilkan 7 bulir, dan 7 bulir dia akan menghasilkan 100 biji. Maka inilah isinya, makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mencontoh namanya padi. Semakin berisi semakin menunduk, semakin berisi semakin memberi manfaat, semakin berisi semakin memberi kegembiraan, semakin berisi semakin memberi kepuasan. Maka marilah di saat ini yang tepat untuk bahu membahu, saling bermaaf-maafan. Jangan saling berbagi kesulitan, jangan saling berbagi kesusahan. Mari pada kesempatan ini kita saling berbagi kegembiraan. Walaupun itu tidak pernah kita bayangkan, keterbatasan untuk saling memberi itu ada, keterbatasan untuk saling menerima itu ada. Tapi walaupun itu ada, cukuplah hanya maaf yang bisa kita bagi. Sebagai anak, dia akan mendapatkan masa depannya adalah dari seorang doa orang tuanya. Sebagai orang tua, dia akan menemukan jalan yang termudah di perkampungan yang terbaik kalau dia meninggalkan
anak-anak yang pandai berdoa, maka seorang anak dia akan celaka, dan lebih celaka lagi jika ada seorang orang tua meninggalkan anak-anaknya dalam kebodohan, meninggalkan anak-anaknya dalam kesesatan, meninggalkan anak-anaknya sekalipun dalam sehari, semenit pun dan sejam pun mereka tidak pandai berdoa untuk kedua orang tuanya, maka seorang orang tua akan terlantar di akhirat kelak nanti. Tapi upaya ini kita harus berniat dan sungguh berniat bahwa anak terbaik adalah anak yang pandai mendoakan kedua orang tuanya. Orang tua yang terbaik adalah orang tua yang pandai mendoakan anaknya. Maka tetangga yang baik adalah tetangga yang dapat memberi kegembiraan dan kebaikan sesama tetangga. Inilah upaya kita. Karena apa? Hati ini rindu dengan kegembiraan. Hati ini rindu dengan kesayangan. Hati ini rindu dengan segala kebaikan-kebaikan. Ya Allah, kami sadar, kami lengah, kami khilaf, kami salah. Maka kesempatan ini maafkanlah kami. Seorang hamba tidak akan menemukan jalan hidayah kalau Engkau tidak izinkan kami semua hamba-hambamu. Ya ayatuhal nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati. Hai orang-orang yang berhati tenang, hai orang-orang yang bernapas jiwa yang tenang, kami rindu dengan rindu yang tak terbatas. Kumpulkan kami bersama dengan hamba-hambamu yang soleh. Hamba-hambamu yang soleh adalah Rasul dan Nabimu. Hamba-hambamu yang soleh adalah para tabi'in. Hamba-hambamu yang saleh adalah orang-orang yang tawadhu, ulama yang bijak, dan pendidik yang berhikmah, orang tua yang senantiasa memberi jalan kegembiraan terhadap anak dan keluarganya. Maka marilah kita berdoa pada kesempatan ini. Semoga Allah ijabah kita punya doa, bahwa sesungguhnya doa-doa orang-orang yang beriman adalah doa yang mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna salatan wa jami'an ibadatina biradika wa fadlikal karim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.